Baik, kita mulai saja ya. Sepertinya hampir semuanya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon konfirmasinya sebelum saya mulai, apakah suara dan share screen saya bisa terdengar dan terlihat? Bisa. Baik, makasih. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi terakhir kemarin kita sudah diskusi tentang bagaimana frekuensi ternyata mempengaruhi kinerja dari sebuah rangkaian elektronika. Ini menjadi penting karena pada bahasan berikutnya kita akan diskusi tentang op-amp, di mana op-amp biasanya dioperasikan pada sinyal input dengan rentang frekuensi yang cukup beragam, ya, yang lebar rentang frekuensinya. Artinya bisa dari frekuensi rendah sampai tinggi sekali. Nah, pada saat itu harusnya performance akibat dari perubahan frekuensi yang kita berikan harus diperhatikan, gitu ya. Nah, hari ini kita lanjutkan langsung masuk ke op-amp-nya. Hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan diskusi tentang apa yang namanya operasional amplifier, kemudian kita singkatnya sebagai op-amp. Singkatnya gitu. Jadi op-amp ini adalah salah satu komponen dasar yang banyak digunakan di elektronika analog, gitu ya. Sebagian mungkin digital tapi analog gitu, analog sistem, IC bentuknya gitu ya, IC. Jadi bukan diskrit lagi. Kalau diskrit itu ya kemarin tuh ada transistor, ada dioda, ada kapasitor, itu diskrit bilangnya, satu-satu gitu. Nah ini ada sekumpulan banyak komponen diskrit dijadikan satu, dibuat kompak menjadi sebuah IC yang kemudian kita sebutnya sebagai operasional amplifier. Dia komponen aktif, ya, komponen aktif berarti dalam pengoperasiannya saya butuh tegangan supply, sama seperti transistor, dia juga adalah komponen aktif. Kemudian isinya dari banyak transistor, kapasitor, resistor, begitu macam-macam. Kita tidak akan diskusikan isi di dalamnya, yang akan kita diskusikan adalah bagaimana si operasional amplifier ini bekerja. Bekerjanya sebagai apa, Pak? Namanya saja operasional amplifier, maka tugas utamanya dia adalah amplifier, gitu ya. Amplifier adalah tugas utamanya. Biasanya sih yang diolah oleh si op-amp ini adalah tegangan, bukan arusnya gitu. Jadi bagaimana si tegangan itu dimodifikasi oleh rangkaian op-amp. Bisa dikuatkan, bisa dikecilkan, bisa dirubah bentuknya, begitu ya, macam-macam. Nah, itu yang akan kita diskusikan hari ini dan seterusnya. Bagaimana op-amp kita modifikasi, kita konfigurasi untuk menghasilkan output sesuai dengan keinginan kita. Di bawah di sini disebutkan nih ya, dia bisa sebagai konverter, osilator, filter, dan lain-lain gitu ya. Itu adalah fungsi dari sebuah operasional amplifier atau op-amp. Oke, kita mulai saja. Sebagai pendahuluan, ini adalah skema dasar sebuah op-amp. Sebuah op-amp itu terdiri dari, gampangnya ya, sebuah differential amplifier bilangnya. Kemudian di sini ada penguatan-penguatan berikutnya. Terakhir ada, sayang ini kita waktu itu belum diskusikan nih, sebenarnya ini bagian dari transistor nih, kelas B, push-pull emitter follower gitu. Emitter followernya udah nggak asing deh. Oh iya, emitter follower pernah diskusi gitu ya. Tapi si kelas B push-pull barangkali kita waktu itu bukan barangkali, kita waktu itu memang tidak diskusikan. Waktunya terlalu sempit, terus akhirnya terlewat nih. Ini di bab, saya lupa, 9 atau 10 gitu ya, push-pull kelas B amplifier, transistor. Jadi isinya adalah transistor semua. Ini tugasnya biasanya menguatkan arus, gitu ya, arusnya dikuatkan. Sementara ini adalah penguat tegangan nih. Jadi penguatannya beberapa kali tegangannya, tidak hanya sekali saja. Nah, yang utama di sini, dia adalah differential amplifier. Differential itu kan berarti berbeda gitu ya. Siapa yang berbeda? Inputnya beda. Jadi saya punya dua input. Op-amp itu biasanya inputnya dua, gitu. Dua input di sini dan di sini. Nah, perbedaan kedua input inilah yang dikuatkan.
Kalau inputnya tidak berbeda, maka tidak ada outputnya karena tidak ada yang dikuatkan. Karena dia diferensial amplifier gitu. Misalnya di sini 3 volt, di sini 3 volt, tidak ada outputnya, persis tapi 3 voltnya ya. Kalau 3 volt lebih 1 milivolt, di sini 3 volt, ya dikuatkan tuh selisih 1 milivoltnya gitu. Nah itulah si differential amplifier. Jadi harus ada perbedaan antara kedua input. Diferensial gitu ya. Tidak harus amplitudonya, bisa frekuensinya beda ya ada tuh langsung outputnya. Nah, kedua input ini ke si op-amp ini yang terdiri dari beberapa penguatan itu kemudian diberi simbol, ya simbolnya ini nih, segitiga, lalu ada output di ujung sini, ada input di sini. Nah inputnya tadi, karena inputnya 2 ya diferensial, maka ini ada 2 input. Ada satu yang kakinya positif, kita sebutnya sebagai non-inverting amplifier. Ada satu yang kakinya negatif, yang kita sebutnya inverting amplifier. Inverting berarti membalik gitu ya. Jadi kalau inputnya datangnya dari yang negatif, outputnya akan dibalik. Apa yang dibalik? Fasenya. Fasenya akan dibalik ya. Jadi tadinya misalnya inputnya begini misalnya ya, ini inputnya begitu, maka nanti begitu masuk di op-amp, outputnya jadi terbalik. Nah gitu, beda fase. Gitu ya, beda fase. Jadi inverting berarti beda fase. Kalau non-inverting tidak beda fase, sefase gitu. Entah itu dikuatkan, entah itu berubah bentuk. Misalnya dia, aduh kok miring sih gambarnya. Misalnya dia membuat gelombang segitiga gitu ya outputnya. Inputnya sinus, outputnya segitiga. Op-amp-nya dipakai untuk membentuk gelombang sinus. Nah, tetap berbeda fase nih kalau dia inverting. Walaupun bentuknya jadi gini atau bentuknya jadi kotak, misalnya gitu. Nah, itu kalau inputnya dari inverting amplifier, maka fasenya berubah. Tapi kalau datangnya dari non-inverting amplifier, fasenya tidak berubah. Walaupun bentuknya bisa jadi berubah ya. Dari sinus menjadi segitiga, menjadi kotak atau yang lain. Lalu ada ini, VCC dan VEE. Ini persis sama ketika kita belajar transistor kemarin. Ingat ya waktu belajar transistor kita punya VCC, tegangan yang kita berikan di kaki kolektor. Waktu itu pernah selintas sedikit kita juga pernah diskusi kalau dua VCC-nya di kaki emitor gitu. Nah ini dipakai nih di sini, jadi plus minus. Biasanya nilainya sama, 12 volt, 12 volt gitu, plus minus. Nah ini adalah skema Thevenin-nya lah, misalnya gitu ya, kalau dibilang Thevenin-nya. Jadi inputnya tadi ada inverting dan inverting, ada impedansi input. Kemudian nanti ada penguatan di sini, penguatannya penguatan open loop, AVOL gitu. A itu amplifikasi, V-nya tegangan, OL itu open loop. Jadi ini adalah penguatan tegangan open loop gitu. Apa sih maksudnya open loop? Open loop itu berarti tidak ada loop yang diumpan balikan ke input dari output. Jadi dari output ini tidak diberikan tut ke sini lagi gitu, tidak. Polos aja langsung gitu. Itu open loop berarti terbuka, tidak membentuk loop. Lalu ada R out. Ini impedansi output dari si op-amp. Baru kita dapatkan Pout. Pout ini ya ini gitu ya. Input ini ya ini gitu. Nah, ada beberapa karakternya si op-amp. Ini tadi sudah kita lihat inverting dan non-inverting input dengan satu output. Kemudian penguatannya tak terhingga. Penguatan open loop tapi ya. Penguatan open loop-nya idealnya tak terhingga. Tapi karena tidak ideal, mendekati saja, maka bisa saja penguatannya misalnya 100.000, 200.000 kali. Jadi dianggaplah ideal. Kemudian impedansi inputnya besar sekali, standar deh. Impedansi outputnya 0, standar nih dua ini gitu ya pada sebuah rangkaian, maka kita selalu berharap impedansi input tak terhingga, impedansi output 0, ini standar.
Yang mesti kita ingat adalah kaki non-inverting, inverting, kemudian dia memiliki tegangan output yang besar sekali. Ada yang mau tanya sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini kalau dibuat summary-nya, tabelnya jadi begini nih, gitu ya. Ini adalah besaran-besaran sebuah op-amp. Kemudian ini simbolnya, nanti kita sering lihat. Ini nilainya, gitu. Nilainya ideal. Nilai ideal, sementara ini nilai yang dimiliki sesungguhnya oleh sebuah op-amp yang nomornya LM741. Ini op-amp yang paling banyak dipakai di lab kita nih, di lab elektronik karena harganya murah gitu. Ya, murah paling beberapa ribu rupiah. Kalau kamu sudah praktikum elektronika di atas, pasti sudah lihat nih barangnya nih. 741 ya, lalu ada op-amp yang lain yang nilai besaran-besaran tadi berbeda. Kalau kita lihat nilai sepintas ini lebih bagus gitu, maka pasti harganya lebih mahal. Nah ini apa saja para besaran-besaran. Yang pertama tadi open loop gain gitu ya, penguatan loop terbuka. Nilainya itu idealnya terhingga, tapi op-amp 741 100.000, dia 200.000. Siapa yang lebih baik? Tentu saja yang 200.000 lebih baik karena lebih mendekati terhingga gitu ya. Unity gain frekuensi. Jadi pada batas frekuensi mana penguatannya hanya satu gitu. Unity gain kan satu ya, tidak dikuatkan lah gitu. Jadi pada frekuensi berapa penguatannya satu, tidak dikuatkan lagi. Nah itu terjadi, harusnya idealnya tak terhingga. Artinya mau berapapun saja si op-amp akan dikuatkan terus gitu. Dia beroperasi pada frekuensi yang luas sekali, lebar sekali pita frekuensinya dari 1 Hz sampai misalnya 1000 GHz misalnya gitu. Tapi ternyata 741 hanya sampai 1 MHz. Berarti ketika saya punya sinyal 2 MHz, 5 MHz, nggak bisa tuh dipakai di 741. Gitu. Karena ini adalah penguatan frekuensi ketika penguatannya paling kecil. Frekuensinya maksimum sebesar ini. LF157 lebih besar lagi 20 MHz, berarti lebih bagus gitu ya, karena pada frekuensi yang lebih tinggi dia masih bisa. Ini adalah input resistansi input, tadi ya impedansi input, kemudian juga ada impedansi output yang nilainya harusnya 0 dan tak terhingga, idealnya ini besaran yang dimiliki oleh mereka. Ada input bias current, ini adalah besaran-besaran yang harusnya tidak ada gitu. Input bias current, input offset current, dan input offset tegangan. Ini harusnya tidak ada, tapi karena kita tidak ideal, maka nilai-nilai itu ada. Makin kecil tentu saja makin bagus. Yang terakhir ada besaran namanya common mode rejection ratio, CMRR gitu. CMRR itu adalah bagaimana si op-amp bisa menolak sinyal-sinyal yang sama, common mode gitu ya. Common mode itu berarti sinyalnya sama, rasio penolakan sinyal-sinyal yang sama. Idealnya atau terhingga besar sekali gitu harusnya. Harusnya sinyal yang sama pasti ditolak, nggak ada lewat-lewat dikit. Tapi ternyata 741 masih bisa dilewatkan sedikit-sedikit. Kenapa harus ditolak sih Pak? Nah tadi, di awal tadi bahwa dia adalah differential amplifier. Menguatkan sinyal yang beda. Berarti sinyal yang sama harusnya ditolak gitu. Itulah kegunaannya op-amp. Maka kemampuan dia untuk menolak sinyal yang sama tadi dinyatakan oleh CMRR ini. Lalu orang juga bertanya lagi, ngejar saya lagi misalnya, Pak, kan saya udah tahu op-amp itu bekerjanya differential amplifier. Pasti saya tidak akan memberikan input yang sama. Karena dia differential amplifier, ngapain saya kasih input yang sama gitu? Pasti ditolak. Terus buat apa mesti saya tahu CMRR Pak gitu? Ya namanya mungkin ada sinyal input yang sama.
Pertanyaan gitu ya, kalau mau nanya terusin. Ada, gitu. Saya akan bilang ada. Contohnya misalnya, saya punya penguat, saya letakkan di ruangan saya dekat ini misalnya, dekat apa ya, dekat kulkas deh, gitu. Di kulkas itu kan ada kompresor nih. Kulkas tuh ya. Kompresor untuk menekan freonnya agar tekanan tinggi, terus nanti dia bisa mendinginkan kompresornya tuh. Nah, kompresor itu kan bekerjanya seperti motor gitu ya. Maju mundur di press tuh si fluida freonnya. Nah, kompor, motor itu uh, biasanya ada koilnya, ya, lilitan. Lilitan dikasih arus, dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini yang mengganggu si op-amp saya gitu. Op-amp saya kecil gitu ya. Op-amp saya kecil, kemudian dia diletakkan di dekat motor yang menghasilkan medan magnet. Jadi saya punya op-amp kecil misalnya, mana sini bawah. Ini op-amp saya, terus ini motor saya misalnya. Motor gitu ya. Koil gitu. Nah, ini kan akan menyebarkan medan magnet sampailah ke op-amp saya gitu. Nah, si op-amp itu akan mendapat gangguan yang sama di kaki input dan di kaki input inverting dengan di kaki input non inverting. Nah, gangguan itu yang tadi harusnya ditolak gitu oleh si CMRR. Sinyal noise yang berasal dari medan listrik ini misalnya, medan magnet. Begitu ya kira-kira manfaatnya si CMRR. Ada yang mau tanya sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini adalah si simbolnya, skemanya gitu ya. 741 tuh bentuknya begini. Yang umum nih, gitu ya. Kalau kita lihat dari atas tuh ada lekukan di badan atasnya dia. Maka dia pasti di sebelah kiri 1 gitu. Terus nanti sampai 4 terus begini. Nah, inputnya itu 2 dan 3. 2 dan 3 itu invertingnya 2, non invertingnya 3. Ini VCC minus, VCC plus, output. Jadi yang sering dipakai ya kaki 2, 3, dan 6 gitu. 2, 3 input, 6 output, lalu 4 dan 7. Sisanya ini non-connected, malah NC itu non-connected. Offset 0 kalau kita ingin kalibrasi, kemudian juga ada offset 0 kalau kita ingin kalibrasi. Kalau tidak ya dianggap udah benar, ya udahlah pakai aja input dan output dan diberi VCC misalnya. Ini yang modelnya datar gitu ya. Ini IC yang biasa kita temukan. Ini yang modelnya datar, ini yang modelnya melingkar. Lingkaran gitu. Gitu. Biasanya serinya sih 741 dia. Itu udah terkenal banget, hebat banget sih 741-nya. Jenisnya macam-macam gitu. 741, 741A, 741E, dan seterusnya. Saya juga nggak hafal. Nggak apa-apa, nggak usah hafal. Ya, nggak perlu tahu 741 apa gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah dihafal. Tapi yang penting kamu tahu bahwa ada kaki inverting, ada kaki non-inverting, bagaimana bagaimana treatment dia terhadap sinyal input, lalu juga ada kaki output. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Boleh. Saya masih bingung yang kan tadi itu kan plus minus ya, non invertingnya di atas, terus invertingnya di bawah. Tapi kan ada yang dibalik gitu, jadi plus minusnya di atas, plusnya di bawah. Nah itu berpengaruh sama Vout sama gain-nya nggak, Pak? Tidak, tidak. Yang penting yang dilihat adalah yang minus dan out plusnya. Ini kan ya, ini misalnya. Ini adalah inverting, ini non-inverting. Kalau yang tadi saya gambar,
Ini plusnya di bawah ya, plusnya di atas ya gitu ya. Tidak. Apa maksud saya? Iya. Kita patokannya bukan atas bawahnya, tapi patokan kita dalam merangkai nanti adalah minus dan plusnya gitu. Biasanya sih minusnya selalu di atas biasanya. Ini yang tidak umum nih, plusnya di atas ya. Biasanya sih minusnya yang di atas. Jadi ya, yang lebih umum adalah yang ini. Ini misalnya, itu yang minusnya di atas. Karena ketika dirangkai, misalnya ya saya seringnya rangkai si op-amp itu sebagai penguat misalnya ya. Kalau sebagai penguat, paling gampang misalnya saya gambarnya, itu ya, ini outputnya. Nah, ini nanti ada input, terus biasanya ada resistor sini, terus nih, nah ada ini nih. Gitu ya, ini yang kemudian kita sebutnya sebagai umpan balik. Nanti udah kita cerita. Nah, umpan balik itu selalu ada di kaki minus, sorry. Selalu ada di kaki minus, sehingga lebih enak minusnya di atas gitu. Kalau minusnya di bawah, agak kurang jamak dipakai orang. Jadi misalnya gini, minusnya di bawah, ini minus, ini plus gitu. Nanti kalau saya harus pakai umpan balik, saya gambarnya jadi begini. Nah, itu jarang sekali orang begini. Gitu ya, maka orang lebih senang pakai bawah yang minusnya yang atas. Nggak pengaruh, yang penting gambarnya kamu tetap ikutin gitu ya. Memang dia untuk feedback, dia harus di kaki inverting. Untuk ground misalnya, dia harus di kaki non-inverting, ya harus itu. Terserah dia mau di atas mau di bawah. Bayangkan deh kalau yang gambar ini, yang gambar yang kedua ya, yang plusnya itu, ini groundnya kan susah, jadi saya harus gambar di sini groundnya misalnya. Nggak enak dilihatnya gitu, lebih enak yang atas kan dilihatnya. Gitu. Jadi jangan, tapi ketika kita menjawab soal gitu, misalnya kamu gambarlah sebuah op-amp non-inverting. Kamu gambar begini misalnya. Ini V-in gitu ya, ini ground. Nah, kamu gambarnya ini minus, ini plus misalnya. Nah, ini yang salah gitu. Ya, ini baru pengaruh nih outputnya nih, salah. Karena kamu memberikan umpan balik ini di kaki inverting gitu. Ini yang salah. Karena sesungguhnya dia gitu. Kalau kamu ingin pakai plusnya yang di atas ya gambarnya jadi seperti ini gitu. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi tidak masalah plus minusnya ada di atas ada di bawah, yang penting gambar rangkaiannya sesuai aja. Tapi untuk mempermudah dan sama dengan orang lain gitu ya, nggak beda-beda, maka minusnya yang di atas. Memang saya salah tadi, yang ini plusnya yang di atas ya. Nah, itu memang harusnya minus yang di bawah. Oke, terima kasih. Mungkin saya harus rubah nanti gambarnya tuh. Baik, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kemarin kita sudah diskusi tuh tentang frekuensi respon seluruh rangkaian ya, terserah itu rangkaiannya apa. Nah, sekarang khusus untuk op-amp, ini adalah frekuensi responnya nih. Gambarnya seperti ini kemarin ya, sama Pak? Iya, sama. Berarti ini adalah daerah kerjanya op-amp saya gitu. Daerah kerjanya op-amp saya sampai frekuensi misalnya 10 Hz. Lebih dari itu penguatannya turun, terus seiring dengan naiknya frekuensi. Ketika frekuensinya 1 MHz, penguatannya 0 desibel nih gitu. Ya nggak, di sini kan 0 nih, tapi 0 desibel ya. Ini 0 desibel, frekuensinya 1 MHz. 0 desibel itu berarti penguatannya 1 kali, kan gitu ya. 0 desibel itu berarti 1 kali. Nah, ini yang tadi disebut unity gain tadi. Tadi yang mana unity gain. Unity gain. Nah, ini nomor 2. 1 MHz. Gitu. Yang dimaksud dengan unity gain 1 MHz itu ya ini nih, ketika input saya sinyalnya memiliki frekuensi sebesar 1 MHz. Pada saat itu outputnya sama dengan input penguatannya. Gitu ya, ini dia.
Kemudian ini kalau kita lihat si CMRR, berarti dia menolak gitu ya, menolak sinyal yang sama, ya seperti ini kurva versus frekuensinya. Kemampuan dia menolaknya ya ketika frekuensinya masih rendah, kemampuannya lumayan tinggi gitu, tapi seiring naiknya frekuensi, kemampuan dia menolak juga berkurang. Ini kurva maksimum peak to peak tegangannya, ya. Ketika arusnya kecil, tahanan bebannya kecil, berarti beban yang besar, ya. Ini RL nih, gitu ya, tahanan beban. Kalau tahanan beban nilainya kecil, itu berarti beban yang besar. Misalnya 0,1 kilo ohm, maka dia akan mengalirkan arus yang besar sekali. Karena itu tegangannya drop, gitu bilangnya, ngedrop, turun. Nah, dia mulai naik terus, dan mulai baiknya ya ketika tegangannya misalnya 2 kilo ohm, 1 kilo ohm, pada saat itu si op-amp saya bisa bekerja dengan baik. Kalau op-amp saya diberi beban yang tahanannya cuma 100 ohm misalnya di sini, ngedrop tuh tegangan outputnya, gitu ya, karena RL-nya kecil seperti ini. Nah, ini sama dengan yang di atas tadi. Kalau ini ideal, ini tidak idealnya, ya. Ada frekuensi cut off-nya di sini. Ketiga, kapan frekuensi cut off-nya? Ketika penguatannya 0,707 kali dari penguatan mula-mula. Penguatan mula-mulanya 100.000, maka 0,707-nya adalah ini, 70,700. 70.700. Kok masih 70.700 kali gitu ya. Pada saat itu frekuensinya 10 Hz yang kemudian kita sebutnya sebagai frekuensi cut off. Oke. Ini rangkaian untuk mengkompensasi. Ingat tadi bahwa di atas tadi kita punya input bias current, input offset current, input offset voltage gitu. Itu semua idealnya 0. Harusnya 0. Dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan nanti ikut dikuatkan gitu. Kalau sudah ada tegangan beberapa milivolt antara kedua input ini. Misalnya ya, ini 0. Inputnya 0, ini 0. Lah kok ada outputnya gitu, misalnya tuh. Nggak usah V2 deh, sama-sama di-ground-kan deh gitu. Jadi ini misalnya V2-nya saya ganti gitu ya. Saya ganti dengan ground. Ini ganti lah, nggak ada. Misal. Nah, inputnya kan sama tuh. RB, ini RB sama ini ground, maka outputnya harusnya 0, Pak. Iya, karena sama inputnya, sama-sama ground. Tapi kok ada gitu. Nah, itu yang menyebabkan ada adalah si tadi tegangan bias, arus bias gitu. Untuk itu harus di-nolkan gitu. Untuk menolkannya ya. Terima kasih, Mbak. Untuk itu harus di-nolkan agar dia 0 nih. Nah, caranya di-nolkan dengan ditambah rangkaian sedikit ini. Di kaki 1 dan 5 tadi apa ya? Kaki 1 dan 5, ingat lagi. 1 dan 5 adalah offset 0. Offset 0 gitu ya. Jadi ini untuk menolkan. Kalau kita bekerja pada rangkaian-rangkaian yang sangat sensitif, maka perlu nih kita nolkan. Nolkan dulu. Yang sensitif seperti apa sih, Pak? Misalnya saya punya sinyal dari sensor yang kecil sekali, ordernya cuma 10 mV dari sensor saya. Saya mau keluarkan dulu deh 10 kali. Nanti baru keluarkan lagi gitu. Nggak langsung dikeluarkan 1000 kali. Cilaka tuh kalau langsung dikeluarkan 1000 kali. Keluarkannya sedikit-sedikit. Saya keluarkan dulu 10 kali gitu. Nah, sinyal inputnya 10 mV. Lalu offset nolnya tadi biasanya berapa coba? Tuh, 2 mV misalnya. Nah kan jadi 12 mV itu. Ikut dikuatkan nih si 2 mV nih. Sinyal data kita 10 tambah 2 dari offset.
jadi 12 dikuatkan 10 kan jadi 120. Padahal harusnya 10 saja gitu. Harusnya 100 milivolt outputnya gitu. Gara-gara kita kuatkan semua, si 2 milivolt ini mengganggu. Untuk itu perlu dienolkan. Nah, caranya begitu tadi. Ini pasang ground, ini ground, 0 kan? Ini diatur-atur nih potensionya sampai outputnya 0. Kalau udah 0 baru ini bisa kita pakai. Gitu ya, itu adalah cara mengkompensasi, mengkalibrasi agar outputnya 0 ketika kedua input sama. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, ini juga sifat-sifat lain yang mesti kita perhatikan ketika kita bekerja dengan op-amp yang berkaitan dengan frekuensi, yang namanya slew rate, gitu ya. Jadi kemampuan dia merespon input. Jadi inputnya misalnya begini, gitu ya, segitiga. Saya punya op-amp yang saya pasang sembarang lah rangkaian saya nggak tahu gitu ya. Pokoknya saya punya op-amp loh. Kalau udah pokoknya, saya kasihkan inputnya segitiga gitu. Ini op-amp saya. Ini output. Nah, outputnya itu adalah segitiga. Gitu. Kalau frekuensinya saya perbesar, segitiganya frekuensinya seperti ini kan juga akan membesar frekuensinya gitu. Gitu ya. Lalu pertanyaannya apakah tetap sama segitiganya? Kalau seandainya inputnya saya perbesar. Nah itu kalau saya zoom in yang ini, saya zoom in maka gambarnya jadi yang ini gitu. Yang kita sebut sebagai slew rate. Yang miringnya saja ya yang dilihat ya, ini saja. Jadi kemampuan dia untuk merubah dari 0 ke tegangan maksimum. Vout-nya gitu. Dari 0 ke tegangan maksimum. Tentu saja kalau frekuensinya makin tinggi, kan dia harus makin cepat untuk berubah dari 0 ke tegangan maksimum. Mana sih mouse-nya? Oh, sorry. Kalau frekuensinya 10 kHz, bentar. Kalau frekuensinya 10 kHz, kan untuk naik satu panjang gelombang, saya gambar lah nih. Gini, kalau saya punya segitiga ini. Gampang segitiga sebenarnya, paling gampang lihatnya. Satu panjang gelombang kan ini ya. Kalau saya punya 1000 deh. 1000 Hz, itu berarti dari sini sampai sini itu berapa lama? 1000 Hz itu berarti 1/1000 ya, 1/1000. Jadi ini 1 milidetik gitu. Berarti dari bawah sini sampai atas sini berapa lama? 1/4-nya Pak. Berarti ini 0,25 milidetik. Nah gitu. Itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh op-amp saya untuk berubah dari 0 ke tegangan maksimum, misalnya 12 volt gitu. Saya harus membuat dia dalam waktu 0,25 milidetik. Kalau diperbesar frekuensinya bukan 1000 Hz, tapi misalnya 1 MHz. Oh, gitu ya. Kan ini jadi panjangnya ini, panjang satu ini periodenya kan jadi 1 mikrodetik. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk naik dari atas ke bawah ini jadi 0,25 mikrodetik. Setuju ya? Lebih cepat, lebih cepat lagi. Terus op-amp sanggup begitu? Belum tentu gitu. Kadang-kadang op-amp nggak sanggup. Kalau dia tidak sanggup, maka outputnya tidak segitiga lagi. Nah, coret-coret saya. Jadi outputnya tidak
segitiga lagi begitu, tapi dia itu ke bawah, sorry. Lebih lambat, lebih landai. Ya, gitu. Terus nanti turunnya juga, ya. Responnya jadi lebih lambat, bentuknya jadi berubah gitu. Kalau segitiga, kalau segi empat. Bayangkan kalau segi empat tadi, untuk naik dari sini sampai atas ini perlu waktu berapa mikrodetik. Kalau dia masih sanggup, naik. Tapi kalau nggak sanggup, gambarnya jadi begini nih. Kalau sanggup, dia akan naik. Tak gitu. Tapi kalau nggak sanggup, dia akan, ya pelan, santai, nggak sanggup aku gitu. Turunnya juga gitu. Turunnya harusnya cus langsung. Karena frekuensinya tinggi banget, dia juga akan, aduh nyerah deh. Gitu. Sehingga outputnya jadinya begini. Nah, bukan kotak lagi gitu. Nah, itu yang kemudian kita punya besaran yang namanya slew rate yang membatasi kemampuan op-amp untuk bereaksi tadi. Nilai slew rate-nya itu adalah delta VO dibagi delta T. Gampangnya kan begitu ya, dari sini sampai sini berapa waktunya. Kita bisa lihat dari sinyalnya berapa frekuensinya, gampangnya kan gitu. Frekuensinya 1000 Hz, maka satu periode ini 1 milisecond. Ini seperempat periode, ya udah berarti dari sini sampai sini 0,25 milisecond. Nah, dari situ slew rate bisa dihitung ya, contohnya ini gitu ya, slew rate-nya misalnya naiknya misalnya 0,5 dalam waktu 1 mikrodetik, sehingga saya dapatkan slew rate-nya adalah 0,5. Iya Mbak, kalau sebentar ya, saya ada tamu sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi slew rate-nya bisa kita hitung dong. Nah, di op-amp biasanya disebutkan frekuensi slew rate-nya berapa. Di op-amp biasanya dikasih tahu, slew rate-nya udah disebutkan ya, slew rate-nya itu dalam satuan volt per mikrodetik. Nah, kalau kita tahu slew rate, maka kita bisa tahu berapa frekuensi maksimum yang bisa kita berikan pada op-amp kita. Ini adalah frekuensi maksimum yang masih boleh kita berikan ke op-amp kita sehingga output-nya tidak cacat. Tidak berubah bentuk nih, jadi beginilah gitu ya. Nilainya adalah slew rate dibagi 2pi kali V peak. V peak itu ya dari sini sampai sini gitu. Bukan peak to peak, kalau peak to peak berarti ini 15 volt ya, tapi peak berarti hanya 7,5 volt kalau gambar ini. Oke, itu cerita tentang slew rate. Sampai di sini ada yang mau tanya? Bisa ya menghitung slew rate-nya ya. Hitung aja dah frekuensinya, terus dirubah menjadi periode, amplitude tahu, maka kita bisa dapatkan berapa slew rate-nya. Penguatan juga pengaruh kalau gitu dong Pak. Iya, penguatan pengaruh. Bayangkan kalau penguatannya diperbesar dengan frekuensi sama, kan berarti slew rate-nya beda. Naiknya dia beda, tegangannya. Gimana Pak maksudnya Pak? Ini, saya punya sinyal frekuensinya sama. Satu ini. Frekuensi sama lah. Yang satu lagi lebih besar. Nah,
untuk dia naik dari sini ke atas, melengkung. Untuk dia naik dari sini ke sini itu butuh waktu yang sama kan? Karena frekuensi sama. Ini dia seperempat frekuensi, seperempat periode. Ini juga gitu. Ini butuh waktu yang sama dengan tadi, seperempat periode. Tapi naiknya kan beda. Ini naiknya paling dari 0 sampai 3 volt misalnya. Yang ini dari 0 sampai 15 volt. Yang ini. Nah, akibatnya seolah-olah slew rate-nya beda. Kasih, Mbak. Gitu ya. Artinya bekerjanya si OPM akhirnya bisa jadi berbeda. Karena dia harus merubah sinyal dalam waktu yang berbeda. Seolah-olah ya. Ini kan jadi misalnya sama-sama 0,25 milisecond, ini akan menjadi 15 per 0,25 milisecond, yang ini hanya 3 per 0,25 milisecond, sehingga slew rate-nya tentu nilainya jadi beda. Begitu ya, karena delta V out-nya beda. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Nah, dengan begitu maka saya bisa si pembuat op-amp bisa tampilkan tuh, ini loh slew rate saya sebagai fungsi frekuensi. Gitu ya, ketika saya frekuensinya rendah, tegangan rendah, maka slew rate saya ada di sini. Tapi ketika saya tegangannya diperbesar, maka slew rate-nya jadi 5 volt per mikrodetik, 50 volt per mikrodetik. Ini berarti kan beda tegangannya, gitu ya. Begitu. Ini ada contohnya nih, gitu ya. Misalnya saya punya op-amp 741, kemudian kita pakai 8 volt tegangannya, 8 volt. Mana 8 volt? 8 volt mana? Ini, misalnya gitu ya. Nah, 8 volt ini, maka kita dapat, oh iya, ini dia, 10 kHz. Hingga frekuensi saya tidak akan lebih dari 10 kHz, misalnya. Gitu ya, ketika saya punya op-amp 741 yang slew rate-nya adalah 0,5 mV. Tapi kalau op-amp yang lain misalnya 8 volt, ternyata saya bisa dapatkan frekuensi sampai 100 kHz. Oh, lebih bagus nih si merah gitu. Gitu ya. Ini 741 misalnya si biru. Tapi saya punya op-amp yang lebih bagus si merah, ketika saya berikan 8 volt, oh boleh kok saya sampai 100 kHz. Gitu. Nanti si merah lebih bagus daripada biru, begitu juga yang kuning. Gitu. Jadi kalau saya punya op-amp lalu dituliskan slew rate-nya adalah 50 volt per mikrodetik, itu maknanya dia bisa menempuh tegangan 50 volt dalam waktu 1 mikrodetik. Kalau ini berarti dia menempuh 5 volt dalam waktu 1 mikrodetik. Ini lebih pelan lagi. Ini kan berarti cepat banget gitu. 50 volt shoot, langsung dalam waktu 1 mikrodetik. Kalau ini ya lebih pelan deh, cuma 5 volt gitu. Yang ini lebih pelan lagi. Artinya ya frekuensi yang kita berikan harus lebih rendah lagi yang ini, gitu ya. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Sudah? Kamu ngomong-ngomong sudah praktikum LX1 belum di lab LX? Sudah, Pak. Sudah praktikum op-amp berarti? Sudah. Sudah ya, berarti salah strateginya gitu ya. Kuliahnya belakangan, praktikumnya duluan. Ya, susah emang. Jadi kamu praktikum tidak didasari pengetahuan dulu gitu ya. Ya udahlah. Harusnya kan kuliahnya dulu ya, baru praktikumnya. Karena itu keterbatasan jumlah mata kuliah yang dibolehkan, akhirnya semuanya dimampat-mampatkan dan akhirnya begini nih. Oke, berarti ketika kita misalnya bicara inverting amplifier, kamu sudah tahu tuh gitu ya. Oke, kita sekarang lihat satu persatu rangkaian op-amp yang sederhana. Yang pertama inverting amplifier, udah tahu deh, saya nggak perlu jelasin lagi ya. Inverting, namanya saja inverting, membalik. Apa yang dibalik? Fasenya dibalik gitu. Jadi adalah sebuah amplifier yang membalik fase.
Kemudian perlu diingat dia punya feedback negatif. Feedback negatif itu ini nih feedback nih, diumpan balik. Feedback itu kan umpan balik. Siapa yang diumpan balik kan? Outputnya. Jadi dari output diumpan balikan ke input. Kenapa negatif? Karena masuknya ke kaki negatif. Dan hampir semua op-amp yang kan kita diskusikan itu memiliki umpan balik negatif. Jarang sekali yang positif. Kalau ada kesempatan nanti kita bisa diskusi yang positif dipakainya di mana gitu. Tapi hampir semua umpan baliknya negatif. Lalu ini adalah penguatannya si op-amp itu nanti adalah RF per R1, kamu sudah tahu ya. Ini inputnya dan ini outputnya. Balik fase. Ya, balik fase. Balik fase 180 derajat. Penguatannya itu tadi paling 10 kali, 20 kali tergantung pada RF dan per R1. Gitu. Oke, ini mungkin saya bisa agak cepat karena kamu sudah praktikum. Ini sekedar gambaran bagaimana saya punya respon frekuensi. Saya punya respon frekuensi seperti ini, tapi ini penguatannya penguatan open loop. Yang tadi tuh 100.000 kali. Sementara op-amp saya, op-amp kamu yang barusan dibuat, rangkaiannya penguatannya kan paling 10 kali gitu ya, karena kita berikannya 1 volt, 10 kali outputnya 10 volt, kan gampang gitu. 10 volt, 10 kali, atau 15 kali. Lalu bagaimana respon frekuensinya? Jadi ada di sini. 10 kali tuh. Wah, rugi dong, Pak. Penguatannya harusnya di sini, kok jadi sekarang jadi ada di sini bawah. Ini adalah penguatan open loop yang idealnya memang tak terhingga. Ini sudah close loop nih, CL itu close loop. 10.000 kali, 1.000 kali. Terus ketika kita berada di sini dan biasanya kita memang sekitar sini, ketika kita membuat op-amp nggak akan kita buat penguatan inverting amplifier 200 kali misalnya. Jarang orang lakukan itu. Kalau 200 kali lebih baik 10 dikali 20, 2 op-amp gitu, 2 penguatan daripada langsung 100 kali, jarang yang begitu. Nah, apa untungnya nih jadi ada di sini kita? Kamu bisa bedakan nggak? Yang 10 kali kita kurvanya ini. Dengan yang 1000 kali deh. Keuntungannya apa? Yang 10 kali dibandingkan yang 1000 kali. Dari gambar ini saja. Ada yang tahu kelebihannya yang 10 kali daripada yang 1000 kali? Dari gambar itu, keuntungannya. Kalau kerugiannya terus kamu bilang, Pak, penguatannya lebih kecil dari 1000. Iya deh, nggak apa-apa kalau itu dianggap kerugian. Tapi keuntungannya apa? Yang 10 kali. Ada yang tahu? Tidur sayang. Saya tidak lanjutkan sebelum ada yang jawab. Ayo. Jawab. Pikiran kamu sudah pulang mudik aja nih kali ini. Dulu waktu kuliahnya masih tatap muka, kayak hari-hari terakhir gini, bawaannya dengan pulang aja. Sekarang sih memang udah ada di rumah ya. Jadi harusnya tetap fokus gitu maksud saya. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, apa untungnya penguatan 10 kali dibandingkan yang 1000 kali? Dari gambar ini aja, nggak usah dari penjelasan yang lain. Kamu bisa lengkap gambar itu apa sih untungnya itu? Izin menjawab, Pak. Bisa menggunakan frekuensi yang lebih besar. Good. Iya, dan memang hanya itu jawabannya gitu ya. Ditulis kok di sini. Lower voltage gain produce more bandwidth gitu. Jadi penguatan yang lebih rendah, lebih kecil, tapi lebar pitanya lihat tuh seperti yang teman kamu sampaikan tadi. Bisa menggunakan frekuensi yang lebih banyak. Kalau tadi kan aslinya ini cuma sampai 10 Hz yang datarnya. Sekarang jadi sampai 100 kHz, penguatannya sama 10 kali semua. Kalau yang 1000 cuma sampai 1 kHz. Nah, kan daripada saya punya op-amp, makanya tadi saya bilang, kalau saya ingin penguatan misalnya 1000 kali gitu ya,
Saya punya op-amp penguatan 1000 kali gitu. Daripada saya bikin op-amp begitu, saya mendingan bikin op-amp 3 buah gitu. Ini 10, ini 10, ini 10. Kalau begini, maka daerah frekuensi bisa sampai 100 kHz. Karena masing-masing beroperasi di 100 kHz sesuai dengan ini gitu. Tapi kalau saya cuma satu op-amp itu saya buat 1000 kali, maka saya hanya beroperasi di daerah ini. Frekuensinya maksimum hanya 1 kHz. Makanya itu keuntungannya gitu ya. Buat apa saya langsung kalikan besar, kecil-kecil aja. Yang penting daerah frekuensi saya bisa lebar. Betul jawaban teman kamu tadi, bisa menggunakan frekuensi yang lebih lebar, ya lebar pitanya lebih luas. Setuju ya. Jadi itu salah satu keuntungannya umpan balik katanya. Umpan balik tuh memang memperkecil penguatan ya. Tadinya kan open loop nih. Open loop berarti tidak ada umpan balik. Open loop itu penguatannya 100.000. Begitu umpan balik ada close loop cuma 10 kali rugi dong Pak penguatannya. Ya dari sisi penguatan, tapi ternyata kita punya lebar pita yang lebih luas. Lebar pita frekuensi, sehingga kita bisa berikan input dengan frekuensi yang lebih beragam. Belum lagi bicara kestabilan gitu ya, lebih stabil. Banyak deh untungnya daripada yang ini. Bayangkan kalau kamu punya sinyal kecil saja gitu ya, dikuatkan 100.000 kali kan langsung menguat. Kalau sinyal itu adalah sinyal data, kalau sinyal itu adalah noise-nya besar sekali langsung nggak karuan. Oke, ini adalah formula untuk mencari frekuensi close loop-nya gitu ya. Ketika saya punya frekuensi unity-nya si 1 MHz ini, kemudian ini adalah penguatan close loop-nya. Nanti kita bisa tahu berapa frekuensi close loop-nya. Oke deh, persamaannya nggak begitu menarik lah. Oke, saya lanjutkan. Lalu bagaimana saya bisa menghitung penguatannya menjadi RF per R1 Pak? Tadi si inverting amplifier. Si op-amp kenal istilah yang namanya virtual ground gitu. Di sini nih. Ini seolah-olah adalah sebuah virtual ground. Kalau saya punya virtual ground, di sini berarti ada ground, inputnya begini, ada input, arus input. Sampai di sini arus inputnya akan menjadi ke sana atau ke sini. Gitu. Tapi ketika dia masuk ke sini, si I2, dia akan terbentur oleh impedansi input. Gitu ya. Yang nilainya besar sekali. Ini. Impedansi input yang nilainya besar sekali, sehingga I2-nya kecil sekali. Atau kita anggap 0. Dengan begitu, arus input ini akan terus sampai di sini, sampai ke output. Sehingga saya boleh tulis V-in sama dengan ini, V-out sama dengan ini. Penguatan adalah V-out per V-in. Ini dibagi ini, sehingga totalnya saya dapatkan penguatan adalah RF per R1. Itu caranya orang mendefinisikan penguatan pada sebuah inverting amplifier. RF per R1 minus. Minusnya itu hanya menunjukkan bahwa dia berbalik fase. Apapun bentuknya ya. Kalau dia segitiga ya balik fase segitiga. Kalau dia kruk, balik fasenya juga kruk. Noise misalnya gitu, ya outputnya juga akan noise balik fase. Kalau kita berikan ke sebuah inverting amplifier, maksud saya inputnya segitiga, outputnya ya segitiga balik fase. Segi 4, ya ini pun akan balik fase. Apapun lah gitu ya. Kruk gitu, dia juga akan kruk gitu. Gitu ya, maksud saya balik fasenya. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Yang kedua yang juga sering dipakai orang adalah non-inverting amplifier. Non-inverting berarti dia tidak berbalik fase. Antara output dengan input sama, tidak balik fase. Rangkaiannya seperti ini.
inputnya dari kaki non-inverting. Pak, itu minusnya ada di situ, Pak. Iya deh. Minusnya ada di bawah. Iya dah, nah, nggak apa-apa gitu ya. Ini umpan baliknya nih. Gitu. Terus ini R1 di-ground-kan. Nggak masalah ya, sekali lagi ini sekarang minusnya ada di bawah nih. Saya sih lebih senang melihat minusnya ada di atas gitu daripada ada di bawah. Jadi kalau digambar, saya lebih familiar melihat inverting amplifier seperti ini misalnya. Ini minus, terus ini in. Nah gitu nih, ini outputnya. Itu ini RF, ini R1. Begini gitu ya, saya lebih biasa melihat begini daripada yang digambar oleh buku itu. Tapi ya udahlah, kamu tahu deh ya bahwa ini umpan baliknya tuh di sini gitu, RF. Ini sebenarnya. Dan R1-nya ya ini terus ke ground. PIN-nya dari non-inverting. Nah, dengan pendekatan yang sama, virtual ground tadi, maka kita bisa dapatkan penguatannya adalah RF per R1 plus 1. Gitu, RF per R1 plus 1. Kalau disuruh pilih, kamu pilih inverting atau non-inverting? Kalau disuruh milih penguatan. Kadang-kadang ditanya nih, sebenarnya lebih powerful siapa sih, inverting atau non-inverting amplifier? Gitu. Dari sisi apa penguatan? Penguatan mah nggak masalah ya, tinggal RF per R1 aja kan gitu. Jadi ketika kamu bilang dari sisi penguatan saya akan pilih inverting atau saya pilih non-inverting, orang akan bantah kamu. Apa bedanya cuma selisih 1, yang satu 11, satu 10 misalnya, yang satu 31, satunya 30, tidak begitu masalah dari penguatan. Berarti ada keistimewaan lain yang membedakan antara inverting dengan non-inverting. Coba deh dicari tahu ya. Kelebihan non-inverting. Ya, saya udah bocorin tuh. Ternyata lebih bagus non-inverting daripada inverting. Kelebihannya apa gitu? Kelebihan non-inverting daripada inverting. Nanti tanya aja pas praktikum sama asistennya. Pak, Kak, kelebihannya apa sih non-inverting daripada inverting? Kalau dari sisi penguatan kan nggak masalah, cuma selisih 1. Berarti ada kelebihannya si non-inverting daripada inverting. Nanti ditanya ke kakaknya ya. Nah, habis itu kamu ditandain, iseng aja nanyanya, susah gitu. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Oh, ini contoh yang tadi nih, mencari penguatan ya. Bisa deh, gitu ya. Saya punya rangkaian seperti ini, katanya pertanyaannya adalah berapa penguatan tegangan. Penguatan tegangan kelihatan lah, ini RF, ini R1, dia adalah non-inverting, maka penguatan tegangannya bisa dihitung 40 kali. Berapa bandwidth-nya? Gitu ya, bandwidth-nya itu berarti lebar pitanya. Ketika penguatan saya 40 kali, kita bisa hitung tuh tadi lebar pitanya menjadi F unity gain tadi kan ya, ini kan F unity gain. Nah ini nih. Frekuensi unity-nya op-amp itu sampai 1 MHz. Berarti ini dibagi penguatan closed loop tambah 1. Penguatan closed loop-nya kan tadi 40. Tambah 1. 41 dapatnya 25 kHz kira-kira. Akhirnya ini adalah lebar pita kita nih sekarang. Jadi kamu bisa memberikan sinyal sampai maksimum 25 kHz gitu. Gitu ya. 25 kHz. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa tegangan output ketika sinyal outputnya memiliki frekuensi 250 kHz?
Kan dia tadi 25. Kalau 250 ada di sini kira-kira. Gitu ya. Bentar. Jadi kira-kira ada di sini. Gambar dulu. Mana ya? Misalnya di sini. Ini adalah 250 kHz saya. Nah, pertanyaannya berapa tegangan outputnya kan ketika frekuensinya itu. Nah, saya harus cari tahu dong berapa penguatannya pada saat frekuensinya itu. Penguatannya berapa nih? Gitu. Penguatannya tahu dari mana ya? Pada saat dia 250 kHz, penguatannya berapa gitu. Ketika dia apa tuh? Penguatannya 40 tadi dapat 25 kHz. Nah, kamu kembalikan pakai ke persamaan yang tadi tuh. Ini gitu ya. Ini aja deh gitu ya. Ini kan tadi ini idealnya nih gitu ya. Tapi kalau penguatannya lebih besar dari 10 katanya pakai aja gini. Makanya tadi 1 MHz dibagi 40 bukan 41 gitu ya, karena si satunya diabaikan lah ketika penguatannya lebih besar dari 10. Kan penguatan kita tadi 40 ya. Kan dapat 25. Sekarang dibalik gitu ya. Dibalik saya dapatnya 250 kHz. Itu sama dengan 1 MHz dibagi berapa ini penguatannya kan gitu. Penguatannya berarti 1 MHz dibagi 250. Ketemu ya 12 tadi. 12 desibel. Setelah dihitung dengan cara tersebut, saya dapatkan ini adalah penguatannya. Ya sudah, kalau penguatannya itu berapa kalinya bisa dihitung, penguatannya 12 desibel itu sama dengan 4 kali. Kita tahu bahwa sinyal inputnya adalah 50 mV peak to peak, berarti 50 dikali 4. Ini dapatnya outputnya ini. Gitu ya, cara mengerjakannya. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Rangkaian yang lain adalah summing circuit, summing amplifier. Saya biasanya sebutnya summing circuit. Jadi si inverting amplifier itu inputnya boleh lebih dari satu gitu. Kita kan sekarang tadi udah punya tuh inverting amplifier. Benar ya, iya. Kita kan udah punya inverting amplifier. Gitu. Ini. Ya, ini minus plus ground. Ini RF, ini R1. Ternyata inputnya ini boleh lebih dari satu. Ya udah, kalau lebih dari satu saya bisa tambahkan di sini gitu. Ini V2. Boleh lebih lagi 2? Boleh. Ini V3. Ini R3, ini R2, terus gitu. Makanya terus outputnya ya seperti menjumlahkan input ini. Ya, terus kita kenalnya namanya adalah summing amplifier, karena seolah-olah kita menjumlahkan kedua input ini, dijumlahkan, dikuatkan gitu. Dikuatkan, dijumlahkan dan dikuatkan. Nah, itu adalah sebuah summing amplifier. Pakainya di mana, Pak? Kadang-kadang kan kita punya input yang banyak ya. Lalu kita ingin input yang ini lebih besar, yang inputnya lebih kecil misalnya. Yang gampangnya misalnya saya ingin mendesain sebuah sound system yang lebih banyak bass-nya daripada treble-nya misalnya gitu ya. Jadi yang frekuensi rendahnya lebih terasa keluar suaranya daripada frekuensi tinggi. Nah, misalnya ini untuk penguatan bass-nya, ini penguatan treble-nya. Nah, ini saya kuatkan aja.
Saya bisa pasangi potensiometer di sini, ini potensiometer, ini saya bisa atur-atur. Kalau di sound system equalizer misalnya gitu ya. Ini saya perbesar, ini saya perkecil. Oh sorry, penguatannya. Jadi ini perkecil, perbesar. Sehingga output dia lebih dominan daripada ini misalnya, di sini. V1 lebih dominan daripada V2 sehingga suaranya lebih jeduk, 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 jeduk gitu. Tapi kalau saya maunya yang inilah yang cempreng-cempreng. Ini jangan menonjol gitu. Ya udah, saya bisa atur R1-nya berbesar, R2-nya diperkecil. Nanti yang keluar akan cempreng gitu, prang 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 prang. Geduk-geduknya hilang. Kalau dua-duanya ya kita buat aja diatur ini. Dan seterusnya ya, tidak cuma satu. Kalau banyak frekuensi ya banyak berarti deret begitu. Ya terus kita kenal equalizer. Ya tentu saja tidak sesederhana itu, tapi kira-kira begitu menggunakannya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, termasuk kalau dia beda fase, inputnya ya 1 plus 1 minus dijumlahkan saja. Kalau tidak ada, kita lihat rangkaian yang paling sederhana dari sebuah op-amp. Namanya voltage follower. Jadi kalau kamu belajar op-amp, belajar elektronika dengan Pak Jati, belajar apa saja op-amp. Oke, kamu sebutkanlah rangkaian op-amp yang paling kamu tahu. Bingung, apa ya? Paling tidak kamu bisa sebutkan voltage follower gitu loh. Rangkaiannya sederhana begini saja kok. Umpan baliknya langsung ke negatif, terus inputnya tak nggak dikasih apa-apa. Terus buat apa Pak? Itu karena dia nggak dikasih apa-apa, output dengan input pasti sama. Sama ini. Di kiri sinus, di sini sinus, outputnya juga sinus. Di sini segitiga, ini juga kan segitiga. Nggak beda fase kan? Ya. Inputnya jeruk ke outputnya jeruk lah pokoknya gitu. Nggak ada beda fase sama sekali, tidak ada penguatan, persis sama. Nah terus buat apa Pak gitu ya? Saya punya rangkaian yang inputnya A, keluarnya juga A, terus buat apa? Langsungin aja. Nah, kegunaan dia yang utama adalah sebagai buffer. Buffer itu penyangga ya. Tahu dong bahwa si op-amp itu punya impedansi input yang besar sekali, impedansi output yang kecil sekali. Saya punya sebuah speaker misalnya gitu ya. Speaker, kemudian saya punya handphone. Handphone saya hubungkan nih ke sini gitu. Sorry, jangan ini deh contohnya, bingung nanti salah. Jadi yang buffer itu sebenarnya ingin menghubungkan dua rangkaian, satu misalnya sensor, satunya lagi misalnya aktuator gitu ya. Aktuator itu untuk menggerakkan lampu misalnya. Nah kalau si sensor saya langsung hubungkan ke aktuator ini untuk menyatakan ada angin kencang misalnya gitu, angin kencang maka dia lampunya nyala, anginnya pelan lampunya nggak nyala gitu. Si sensor saya nggak bisa langsung menyalakan lampu karena impedansi tadi. Karena cerita tentang impedansi. Tegangannya ngedrop tuh karena ada impedansi output dari sensor yang begitu besar, impedansi input dari aktuator yang besar. Nah, di tengah-tengah kadang-kadang saya butuh penyangga gitu. Penyangga ini buffer tadi yang difasilitasi oleh rangkaian voltage follower. Jadi saya punya nah di sini nih ada impedansi output. Sementara di sini tadi saya punya impedansi input aktuator. Yang ini misalnya nilainya 100 kilo ohm. Yang ini impedansi outputnya cukup besar, misalnya 10 kilo ohm.
Lah, kalau ini dihubungkan langsung, impedansi output 10 kilo ohm dengan impedansi input 100 kilo ohm, tegangannya ngedrop gitu. Kan itu jadi pembagi tegangan. Saya punya tegangan, di sini deh. Saya punya tegangan 10 kilo, di ujung bawah saya punya tegangan, resistor 100 kilo, ground. Ini adalah tegangan yang ada di kaki ini nih. Ini ya, itu. Dan tegangan ini, tegangan V-in, V-out dari sensornya itu akan turun. Karena si impedansi output sensor, impedansi input aktuator membentuk pembagi tegangan. Nah, di sini perannya si voltage follower. Kalau saya pasang seperti itu, maka problem kita terhadap problem kita terhadap impedansi teratasi. Bisa hapus dulu. Jadi sekarang saya punya di sensornya nih. Ini tadi 10 kilo. Dia ketemu si voltage follower saya yang punya impedansi, wow, gitu ya, op-amp. Impedansi inputnya kan besar. Kemudian dikeluarkan oleh si op-amp ketemu aktuator yang punya impedansi output yang kecil tadi, cuma 100 kilo. Harusnya kan besar nih, bukan 100 kilo, harusnya 1000, 10 mega ohm gitu. Sementara si voltage follower saya punya impedansi output misalnya hanya 10 ohm. Si impedansi input saya misalnya 100 mega ohm. Mega ohm. Nah, ini pasangan ini bagus. 10 kilo dengan 100 mega ohm itu tidak akan membuat tegangannya drop. Begitu pula pasangan yang ini. 10 ohm dengan 100 kilo ohm tidak akan membuat tegangannya drop, sehingga sinyal yang dari aktuator tadi akan utuh sampai di sinyal yang dari sensor tadi akan utuh sampai di outputnya di aktuator ketika saya berikan penyangga gitu. Itu lah gunanya sebuah voltage follower. Jadi dimanfaatkan impedansinya. Ya, impedansi input yang besar sekali, impedansi output yang nol, yang kecil sekali dari sebuah op-amp. Begitu penjelasannya kegunaan dari sebuah voltage follower. Sampai di sini yang mau tanya silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, akhirnya kita bisa summary op-amp, ya, summary op-amp. Rangkaian dasarnya ada inverting, kamu sudah tahu dengan penguatan sebesar ini, ada non-inverting dengan penguatan ini. Ingat bedanya, inverting berarti dia feedbacknya sama-sama di kaki negatif, tapi kalau inverting masuknya di kaki inverting inputnya, kalau non-inverting masuknya di non-inverting. Ini adalah voltage follower, karena dia harus sama maka inputnya pun ada di non-inverting. Gunanya untuk buffer, dan ini modifikasi dari sebuah inverting amplifier kita sebutnya sebagai summing amplifier atau summing circuit plus. Jumlahkan semua, penguatannya masing-masing, outputnya dapat, gitu ya. Oke, ini satu contoh si op-amp dipakai sebagai sebuah penguat non-inverting amplifier ya. Non-inverting amplifier gambarnya seperti ini. Pertanyaannya adalah berapa penguatan open loop-nya ketika saklarnya terbuka dan saklarnya tertutup. Baik, kita kerjakan ya. Ketika saklarnya terbuka dulu deh, berarti saklarnya di posisi 2. Ketika saklarnya di posisi 2,
R2 ada pengaruhnya enggak? Ketika saklarnya terbuka seperti ini, R2 itu seperti tidak ada gitu. Ya kan? R2 seperti tidak ada. Lupakanlah R2. Kalau R2 tidak ada, maka penguatannya jadi berapa? Penguatannya penguatannya si non-inverting amplifier. RF per R1 saja plus 1 gitu. Ketemu deh. 120 dibagi 6 tambah 1. Itu ya dapatnya 21 kali. Ketemu ya. Lalu yang nomor 2. Nomor 1 sekarang. Ketika saklarnya ditutup. Kalau saklarnya ditutup, ini nyambung berarti. Maka R2 harus kita perhitungkan. Perhitungannya seperti apa? R2 itu paralel dengan S1. Gitu. Tinggal saya punya rangkaian yang baru. Gambarnya jadi, saya nggak biasa nih gambar ini. Gambarnya jadi begini. Nah ini input. Ini minus, ini plus. Ininya RF-nya tetap 120. Yang berubah adalah R-nya. R ini menjadi R1 paralel dengan R2 nih yang baru. R1 paralel R2 berarti 6 kali 3 ditambah dibagi 6 tambah 3 ya. Nah, jadi 2 kilo ohm. 2 kilo ohm adalah R yang baru ini, sehingga penguatannya sekarang menjadi 120 dibagi 2 tambah 1. Penguatannya jadi 61 kali. Begitu mengerjakannya. Bagaimana bandwidth-nya? Kamu harus gambar yang tadi itu bandwidth-nya ya. Pakai rumus yang tadi itu. Frekuensi itu adalah frekuensi unity dibagi penguatannya. Frekuensi unitnya berapa tadi? 1 MHz. Dibagi penguatannya 21, hitung aja deh. 1 mega dibagi 21, 1 juta dibagi 20 aja kira-kira berarti 250 ya. 50 kHz, benar. Yang kedua sama saja 1 MHz dibagi 61. 60 deh gitu ya, kan tadi nggak plus 1. Tapi ini udah 61 lah. Lebih lebar lagi harusnya ya. Lebih lebar lagi. Lebih sempit lagi, sorry. Karena penguatannya lebih besar gitu. Ini harusnya dihitung deh nanti ya. 1000 dibagi 60 berapa gitu. Ini tadi bukan 5 dong. 20, ya 50 benar. Ini harusnya lebih kecil. Ya, nggak tahu berapa nilainya, mungkin sekitar 15-16 kHz. Gitu ya. Kan kurvanya tadi begini. Yang mana sih itu Pak kurvanya? Ini loh, yang ini nih. Ini gitu. Yang ini 1 MHz tadi. Yang ini AOL. Terus kita dapat ini. Ini ketika saklarnya saklar 2 ketika penguatannya 21. Yang ini penguatannya 61, sorry. Yang ini ketika penguatannya 21. Lebih lebar ya. Ini 50 kHz. Yang ini saya nggak tahu tadi. Dihitung deh nanti ya. 60 kayaknya. 16, sorry. Baik, begitu cara mengerjakannya. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Sepertinya ini halaman terakhir. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, kalau tidak ada saya buat summary-nya. Hari ini kita sudah masuk belajar tentang op-amp ya, operasional amplifier. Penguat aktif butuh tegangan supply VCC, kemudian ada 2 diferensial input. Diferensial berarti inputnya harus berbeda. Satu kaki negatif inverting, satunya positif non-inverting. Inverting berarti membalik fase, non-inverting berarti tidak dibalik fasenya pada output. Kemudian kita tadi lihat bagaimana
pengaruh frekuensi, pengaruh slew rate pada bentuk sinyal output. Kita juga sudah lihat beberapa rangkaian dasar, inverting, non-inverting, buffer, gitu ya. Juga sudah kita kerjakan beberapa soal. Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi hari Kamis depan. Waduh, hari Kamis depan. Mau masih kuliah atau mau nunggu sesudah Idul Fitri saja, saya ikut saja ya. Kamis depan itu berarti sudah tanggal 28. 28, saya lupa itu kita libur atau tidak ya. Kalau libur ya berarti tidak ada kuliah gitu ya. Kalau nggak salah soalnya saya masih dijadwalkan ujian sidang mahasiswa pasca sarjana hari Kamis tanggal 28 depan gitu. Kalau memang libur ya udah tidak ada kuliah, tapi kalau kamu prefernya memang udah Pak lah fokus libur ya sudah. Itu nanti saya hubungi Dimas pada hari Rabu kita akan kuliah atau tidak ya Dimas ya. Baik. Kalau begitu saya cukupkan kuliah kita hari ini. Makasih semuanya, tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Izin live Pak. Silakan Mbak Aron. Mbak Sarah. Makasih Pak. Iya, Jidan.